Dalil Falihin syarah kitab Riyadus Sholihin bab sabar hadis ke 19 ya, bab sabar hadis ke 19. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bi zanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna izomal jazai ma'a izomil balai wa innallaha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi keduanya. Semoga Allah meridhoinya. Ya, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, Allah menyegerakan azabnya di dunia. Aduh, berat itu. Apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan apabila Allah menghendaki untuk bagi hambanya itu keburukan, Allah menahan dosanya tersebut. Berarti kebalikan, itunya menahan, itu terjemahnya, menahan dosanya tersebut, memegang dosanya tersebut hingga diberi balasan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ada dua nih hadisnya di sini ya, di nomor 19, tapi ini yang keduanya. Saya lihat ini hadisnya di riwayat At-Tirmizinya terpisah sebetulnya, bukan gabungan, hanya bukan gabungan, bukan satu. Tapi ini yang kedua di sini di dalam kitab ini tidak diberi nomornya, digabungkan gitu. Padahal ini hadisnya dua ya. Nah, yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala itu, sesungguhnya besarnya pahala itu sejalan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, pasti Allah memberi ujian kepada mereka. Barang siapa ridho dengan ujian tersebut, maka baginya keridhoan Allah. Ya, maka barang siapa ridho dengan ujian tersebut, maka baginya keridhoan Allah. Barang siapa marah, mungkinnya barang siapa marah, tidak suka, tidak mau menerima ujian dari Allah tersebut, maka baginya murka dari Allah. Bila barang siapa marahnya dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka baginya murka dari Allah. Itu dah ada dua hadisnya nih ya.
Nah, yang pertama hadisnya, ini yang sering juga ini jadi pertanyaan. Apabila mendapatkan sesuatu yang gitulah, yang tidak sesuai keinginan, yang tidak disukai, bahkan sesuatu yang terasa menyesakkan, menyakitkan, baik berupa fisik seperti penyakit sakit gitu ya, itu kan jasad yang kena, baik jasad gitu, melalui jasad atau melalui hal-hal yang lain. Ya itulah menyesakkan, menyakitkan, menjengkelkan. Kalau orang tua melalui anaknya, mungkin di satu keluarga melalui saudaranya, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Itu suka muncul pertanyaan, ini bagi saya sebetulnya apa gitu ya? Bagi saya ini sebetulnya apa? Pertanyaannya itu sekitar apakah ini musibah, ini ujian atau azab? Kalau secara garis besar ya kalau secara garis besar, Allah tidak akan mengazab orang yang beriman. Ya, Allah tidak akan mengazab orang yang beriman. Jadi masalah anak-anak beriman itu seperti apa gitu ya. Karena kalau di dalam Al-Quran kan Allah bicara hanya dua kelompok besar, mukmin, kafir. Mukmin, orang yang beriman itu orang yang menerima disebutnya ya. Orang yang menerima, mempercayai, bahkan kalau sampai tingkat meyakini, ini harus imannya yang sudah sempurna gitulah. Jadi mempercayai, menerima agama Islam. Itu yang disebut beriman, itu yang diimaninya itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Diterima nggak? Kalau menerima, disebutnya dia ini beriman. Rukun imannya gitu kan, rukun itu yang wajib, tidak boleh tidak, syarat utama, syarat pokok lah kalau menerima ajaran Islam, beriman kepada Allah kan disebut rukun iman. Jadi yang disebut berimannya sendiri adalah menerima, percaya gitunya terhadap agama Islam. Nah, nanti ini yang kadarnya berbeda-beda. Kadar keimanannya berbeda-beda. Tentu nantinya kelanjutannya atau aplikasinya atau implementasi dari percaya menerima ajaran Islam itu seperti apa? Ada yang tidak melakukan. Ini misalnya, kalau seseorang sebut ya, kalau kafir kan jangan ngobrol sholat sama orang kafir. Orang kafir, orang yang bukan agama Islam, lalu kita bicara sholat, apa-apaan mereka ini, Islamnya saja tidak diterima. Kalau sholat kan bagian dari Islam. Nah, sekarang orang Islam yang mengaku, anggaplah yang mengaku orang Islam, lalu tidak melaksanakan syariat, di mana syariat di dalam Islam ini kan oleh Allah dibagi, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Kalau yang wajib itu kan kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa atau disiksa. Kalau yang sunat kan dilakukan diberi pahala, tidak dilakukan tidak disiksa. Jadi syariat di dalam Islam terbagi menjadi beberapa macam gitu ya. Nah, kalau untuk yang hukumnya wajib, kalau yang untuk yang hukumnya wajib, boleh dikatakan terutama yang dikategorikan sebagai rukun Islam. Ini kan yang wajib semua kan, sholat, zakat, saum,
haji gitu ya. Ini yang wajib semua nih. Orang Islam yang tidak sholat banyak, yang tidak saum banyak, ini realitanya gitu ya. Dan bukan hanya di kita, bicara demikian bukan hanya di kita, di apa namanya di seluruh dunia seperti itu. Bahkan di beberapa negara Asia Tengah ya, seperti Tajikistan, Kirgistan, kalau bulan Ramadan ngobrol, kamu saum enggak? Saya saum, saya enggak, biasa yang seperti itu. Ya, yang seperti itu menjadi hal biasa. Bahkan di negara apa yang mereka itu suka minuman keras, minum khamr dengan alasan untuk menghangatkan badan, sebelum minum khamrnya baca bismillah mereka. Itu gambaran Islam secara global sudah seperti itu sebetulnya. Di negara-negara pecahan Uni Soviet dulunya itu kan mereka itu kan apa namanya, kalau ya lah dekat ke apa namanya, bukan dekat sih. Mereka kan mengalami 4 musim. 4 musim. Nah, kalau musim dingin, nah mereka biasa seperti itu. Minum khamr, sebelum khamr minumnya baca bismillah, dengan mereka membenarkan apa yang mereka lakukan dengan alasan ngahanetan. Ngahanetan tiris ya. Terasa karena tuh gitu. Islam di Amerika seperti apa, Eropa seperti apa, sudah sangat jauh penyimpangan, semuanya kan penyimpangannya sudah sangat jauh, sangat berat. Nah, adapun di zaman Abu Bakar, ini contohnya. Di zaman Abu Bakar itu ada satu kaum yang ketika di zaman Rasulullah mereka itu mau mengeluarkan zakat. Tapi begitu Rasulullah meninggal, kaum ini kemudian menolak untuk membayar zakat. Abu Bakar sebagai khalifah yang sebetulnya kan dikenal, Abu Bakar dikenal apa namanya, lembut gitu ya, lemah lembut. Abu Bakar justru memutuskan untuk perangi mereka. Malah Umar bin Khattab yang protes. Ya, Abu Bakar jadi kieu jadi. Kenapa Abu Bakar jadi seperti ini? Umar bin Khattab melarang, mencegah gitu, berusaha untuk menghalangi. Ya diskusilah di antara mereka. Mereka kan orang Islam, masa diperangi? Dengan alasan tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, dari diskusi tersebut Abu Bakar mengatakan mereka ini bukan tidak mau mengeluarkan, bukan tidak mau mengeluarkan zakat, tapi mengakui kalau zakat itu hukumnya wajib, itu dosa namanya. Mereka ini kaum yang sekarang ini tidak mau mengakui bahwa zakat itu hukumnya wajib. Abu Bakar mengatakan itu kufur, kemudian benar diperangi. Mereka sudah kafir gitu dengan tidak mau mengakui kewajiban zakat. Kalau masih mengakui tapi tidak mau mengeluarkan zakat, itu orang Islam mengakui kan. Orang Islam itu tadi yang beriman itu yang menerima kan, mengakui itu ajaran Islam. Nah, kalau sudah mengatakan bahwa zakat tidak wajib, wah itu Abu Bakar diperangan teh. Abu Bakar juga tahu masa orang Islam memerangi orang Islam. Nah ini ya, kembali ke sini nih. Cukup sering itu pertanyaannya ketika seseorang mendapatkan sesuatu itu dia sendiri yang ingin jawaban tentunya ya. Apa sih yang saya dapatkan ini musibah, azab gitu, atau ujian? Itu pertanyaannya. Kalau soal ujian, mana ada yang bukan ujian? Segala kondisi itu adalah ujian, karena selama manusia di dunia ini, selama hidupnya ini sedang menjalani ujian, yang akhir dari sebuah ujian apa? Berhasil atau gagal. Yang kalau keluar selesai ujian kan hanya hasil dari ujiannya apa? Lulus, artinya kan lulus ujian atau gagal.
Kalau disebut ujian malah gitunya. Nah, hanya kalau orang kafir gagalnya enggak teureun-eureun. Gagalnya itu teureun-eureun itu sampai kegagalannya itu sampai ke kegagalan yang paling berat. Kalau disebut ujian, nah apa yang bukan ujian sebetulnya? Yang itu yang tadinya apabila Allah mencintai satu kaum maka Allah akan memberi ujian. Nah nanti ada hadis yang menerangkan bahwa ini nih hadisnya nih ya, saya baca lebih dulu nih. Asyadun nasi balaan al anbiya'u summal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi diuji hanya ini yang jelas hadisnya. Asyadun nasi balaan al anbiya, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Summal amsalu. Nah kemudian para pengikutnya teh ahli warisnya. Ahli warisnya teh para ulama. Nah kemudian diantaranya ini Ali bin Abu Thalibnya nasihatnya banyak nih. Nasihat Ali bin Abu Thalib itu banyak, diantaranya begini. Angin yang datang itu bukan untuk menggoyangkan pohon, bukan untuk menggoyangkan dahan, bukan pohonnya, bukan untuk menggoyangkan dahan, tapi angin yang datang itu untuk menguji kekuatan akar. Ini berarti ya tetaplah tadinya kembali ke, jadi angin yang datang itu ya ini ujian itu bukan untuk menggoyang-goyang dahan. Ujian itu angin yang datang itu untuk menguji kekuatan akar. Jadi tetap pada akhirnya akan kembali kepada ini ujian keyakinan, ujian keimanan. Ada yang berupa azab, ada. Ini yang ini nih ya, jelas hadisnya ini secara redaksi menyebutkan idza aradallahu bi amrihi khairan. Apabila Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah menjadikan, Allah menyegerakan azab bagi orang itu di dunia. Tentu ini juga nih sekilas jadi bertentangan. Jadi ampunan dari Allah itu ada nggak? Ya kalau begitu ampunan dari Allah itu ada nggak? Ternyata kan apabila menurut redaksi hadis ini, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya maka Allah akan menyegerakan azabnya di dunia. Jadi disegerakan azab di dunia artinya bahwa ya nanti di akhirat berarti tidak diazab lagi karena sudah disegerakan azabnya di dunia. Nah, lalu ampunan dari Allah di mana? Apalagi kan sebetulnya bukan hanya ampunan kan yang dijanjikan oleh Allah itu. Selain magfirah namanya ya, ampunan diampuni. Kata-kata diampuni itu artinya kan benar itu, katakanlah seseorang itu terbukti melakukan kesalahan tapi tidak diazab oleh Allah. Diampuni itu artinya tidak dihukum. Nah, jadi sebetulnya tidak bertentangan. Ini untuk yang tidak Allah ampuni, Allah itu azabnya segerakan di dunia, dan maksud Allah itu adalah kebaikan. Karena kalau azab di dunia itu ini seperti yang seringnya saya sampaikan bahwa dunianya sendirinya, dunia kan memiliki karakter gitu ya. Karakter dari dunia itu ya dari 3 hal itu tentang dunia, waktunya sementara. Karena dunia ini disebutnya kan fana. Dari segi waktu dunia itu sementara karena dunia pasti berakhir. Begitu kiamat ya berakhir dunia.
waktunya sementara kan, yang namanya dunia itu kemudian jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Ini berlaku untuk semuanya. Termasuk azab dari Allah ketika di dunia nggak lama, berarti jumlahnya sedikit dan kadar azabnya rendah karena ini untuk alam dunia. Begitu pindah ke alam barzah, ke alam kubur, sudah naik tingkatannya. Waktunya alam kubur abadi nggak? Ya abadi, karena alam kubur, alam barzah juga ini kena oleh kiamat. Ya karena alam kubur itu sekarang sudah ada. Mereka yang sudah meninggal itu di alam kubur, mereka kena kiamat gak nanti? Ya iya, ada kiamat semuanya hancur, yang ada tinggal Allah. Semuanya hilang, proses kiamat itu semuanya dihilangkan, malaikatnya saja dimatikan, tinggallah Allah sendirian. Ya kebetulan kan dengan yang kemarin ya, tinggallah Allah sendirian seperti dulu sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya kan tidak ada, Allah sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluknya, terwujudlah, adalah seluruh makhluknya. Nanti kiamat itu dihilangkan lagi, berarti kan Allah kembali sendirian. Nah, nanti siapa yang pertama kali dihidupkan oleh Allah? Itu setelah alam akhiratnya diadakan. Setelah alam akhiratnya diadakan dulu. Nanti kalau manusianya dulu yang diadakan, kan incak di mana tuh? Ini ngelalayang wae gitu, atau aing ngelalayang teh aya tempat teh anger. Di akhirat jadi begitu manusia muncul dihidupkan kembali, nanti itu sudah di akhirat. Tapi nyata itu ya alam kubur, alam barzakh pun itu sementara. Kadar azabnya masih rendah, tapi sudah di atas azab di dunia. Kenikmatannya sama. Jadi alam kubur itu kenikmatannya sudah naik kadarnya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Cobalah sebut si kenikmatan dunia naon wae. Kenikmatan dunia paling lamun lapar makan nikmat, haus minum nikmat, kapanasan ngiuhan nikmat. Karena itu birage kenikmatan dunia mah. Jenuh ulin nikmat. Kan itu jenuh deui. Sok gerak kadaan disebut kenikmatan dunia nu kumaha nu pangnikmatna sakitu pirage. Nah, termasuk azabnya sebetulnya bersyukur kalau memang artinya nyapan, karena kan di awalnya pun hadis ini iza aroda bi amrihi khairon. Anggaplah jadi kita ini apa nih ya yang saya dapatkan ini keburukan, misalnya tadinya keburukan, andai kita berpikir ini azab dari Allah, nuhun ke Allah teh sok mending ayeuna daripada nanti di akhirat, daripada nanti kesalahan dosa tersebut oleh Allah diazabnya setelah di alam kubur. Tah di situ pun sudah berat dibandingkan dengan yang di dunia. Misalnya kan azab kubur itu yang ini begitu yang meninggal ini yang ini berarti yang hadis yang ini 7 langkah orang yang menguburkan jenazah itu pulang, maka si jenazahnya si mati yaitu akan didatangi oleh 2 malaikat Munkar dan Nakirnya yang akan menanyai. Nah, kemudian ditanya. Pertanyaannya, apa yang kamu bisa terangkan tentang Muhammad? Kalau orang yang beriman akan menjawab, dia itu utusan Allah dan saya mengikutinya. Mendengar jawaban seperti itu, istirahatlah dengan tenang. Nah, kalau orang-orang yang ya tidak bisa menjawab, ya, yang tidak bisa menjawab, kalau orang kafir pasti akan bisa menjawab. Kalau orang yang bukan yang tidak menjawab, sebetulnya nih yang tidak mengikutinya. Karena jawabannya tadinya orang yang ini dia itu utusan Allah
dan aku mengikutinya. Nah sekarang ini jawaban yang tidak mengikuti. Artinya kan kalau jawabannya tidak mengikuti, ini kan bukan hanya orang kafir. Orang Islam juga banyak yang tidak mengikuti. Bukan berdasarkan realita, ya, berdasarkan sabda Nabi saja nih yang sering juga saya sampaikannya. Rasulullah menyabdakan la tatba'unna sunnana man qablakum. Ini Rasulullah bicara untuk orang Islam, kalian nanti akan mengikuti cara-cara hidup orang yang hidup sebelum kalian, orang kafir yang dimaksud. Nah, Rasulullah sudah menyatakan demikian, banyak berarti orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah. Tak ini nanti diantaranya di alam kuburnya akan seperti ini. Begitu meninggal dikubur, jenazahnya dikuburkan lah gitu. Karena kalau ruhnya kan bukan di situ. Jenazahnya dikuburkan, 7 langkah orang yang menguburkannya pulang. Nah ditanya dengan pertanyaan seperti tadi. Kalau orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan menjawab, yang aku dengar konon isi ya konon isi ditanya itu sih bener ngejawab. Menurut kabar burung dia itu utusan Allah, kata orang gitu jawaban nanti. Aku lu kama yaqulun nas huwa Rasulullah, aku hanya bisa mengatakannya seperti orang-orang mengatakan dia itu utusan Allah. Wala atba'uhu, dan aku tidak mengikutinya. Itu jawabannya akan keluar untuk orang yang tidak mengikuti. Mal bisa ngabohong moal di itu mah di dunia tukang wadul ge. Di dunia mah teu eureun ngawadul teh di ditu teu bisa boro-boro ngawadul ngadeg-deg ini didatangkan ku malaikatna ge seger naon bermalaikat teh. Nyarita sih benar sih ya. Gena. Balik ngomong teh. Kata orang memang di dalam hadisnya artinya cenah lah gitunya, cenah menurut orang-orang, menurut cerita dia itu utusan Allah wala atbahu, dan aku tidak mengikutinya. Begitu mendengar jawaban demikian, kepalanya langsung dipukul oleh malaikat. Jadi malaikat yang mendatanginya itu sambil bawa rek teu gempeur kumaha ningali malaikat nawe sieun komo bari kieu. Jeung beri tunjuk popolotot deh. Begitu menjawab demikian, malaikat yang bertanyanya saja kesal, mungkin marah gitunya. Dipukul ininya ubun-ubunnya 1 kali dipukul 1 kali. Maka orang itu menjerit, yang jeritannya itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Beda kan kadarnya. Kalau manusia hidup dipukul ubun-ubun menjeritnya sampai mana? Paling lebih seberapa meter di ditu mah seluruh alam raya bisa mendengar suaranya. Artinya jeritannya luar biasa kerasnya. Kecuali manusia dan ini ya dari hadis ini sudah menunjukkan kadar azab di alam kubur sudah beda dengan yang di dunia. Karena di dunia pun ini ada azab pasti, ini hadis ini menunjukkan. Iza aradallahu bi abdihi khairon, apabila Allah menghendaki kebaikan, justru nih ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah menyegerakan azab bagi orang itu di dunia dengan catatan kalau memang pantas untuk diazab. Ya kalau memang itu orang itu pantas untuk diazab, tapi Allah menghendaki kebaikan bagi orang ini, Allah segerakan. Kalau Rasulullah SAW jatuh dari kuda pernah. Kemudian waktu perang Uhud Rasulullah itu ikutnya, waktu perang Uhud Rasulullah ikut, dan beliau kan marah karena ada pasukan sebagian pasukan yang merasa sudah menang lalu bersegera kepada ghanimah, padahal musuhnya itu strategi pura-pura
kalah gitunya, mundur, ternyata balik menyerang, hampir kalah. Rasulullah SAW pun sampai kena berdarah secara fisik lah, itu kan artinya secara jasadnya, fisiknya, secara fisik Rasulullah kan mendapatkan sesuatu yang sakit, menyakitkan. Nah, apa itu azab bagi Rasulullah? Bagi Nabi masa kecil apapun, masa ada azab dari Allah untuk Nabi? Itu musibah, itu ujian bagi Nabi. Mendapatkan situasi demikian, bagi para nabinya mustahil Allah menimpakan azab sekecil apapun. Tapi Rasulullah mendapatkan sama, itu kan hal yang tidak mengenakan, bahkan sakit. Bahkan ada potongan besi yang nempel di baju pelindungnya. Kemudian sahabat nanti dia ini kalau nggak salah orang yang lupa saja ini nama sahabat ini, yang dia ini di dalam perang Badar terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya kafir. Waktu perang Badar justru ayahnya ini yang diincar itu anaknya nggak mau, malah terusnya berkelit lah itunya. Setelah terpojok tidak bisa menghindar lagi, ya terjadilah itu pertempuran antara duel ya ayah dan anak. Ayahnya yang terbunuh. Nah, sampai orang ini sahabat ini siapa lupa lagi lah namanya, dia yang mencabut potongan besi dari baju pelindung kepala besi Rasulullah dengan giginya. Begitu dicabut giginya patah satu. Kemudian ada dua, satu lagi gigit lagi dengan giginya patah lagi, jadi ompong. Dan Abu Bakar kemudian memuji orang ompong yang paling ganteng mayeta. Orang yang paling cakep gitu ta. Asli lagi itu Abu Bakar memuji gitunya. Ini sahabat ini lupa lagi nih. Nah, Rasulullah SAW pun mengalami, tapi mustahil kalau bagi Rasulullah itu ini yang Allah timpakan. Karena biar bagaimanapun apa yang bukan dari Allah kan gak adanya. Justru kan di hadis-hadis sebelumnya setiap segala kena oleh sesuatu yang tidak mengenakan, menyakitkan dan sebagainya. Kan ada beberapa poin yang harus ada gitu ya pada diri seorang mukmin. Oke, di dalam hadis keseberapa ke 810 gitu nih teh. Nah, yang ini nih. Hadis nomor 9. Jadi diulang sedikit nih ya. Nah, apabila kena, kalau di hadisnya ini apabila kena oleh penyakit yang berat, bagi orang kafir itu adalah azab, karena dari sedikit pun dari Allah itu tidak ada rahmat bagi orang kafir. Bagi Allah itu adalah azab. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi apabila seseorang kena penyakit berat itu adalah rahmat dari Allah. Di hadis ini justru azabnya, justru kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah menyegerakan azab bagi nyapan eta teh rahmat dok itu teh. Allah mengazamnya di dunia itu karena Allah menyayanginya, dalam nepi ka di neraka ge disiksa. Dengan catatan ini kan kalau dosanya itu tidak diampuni oleh Allah, dosa tidak diampuni pasti harus kena azab. Tapi Allah menghendaki kebaikan bagi orang ini, maka Allah itu menyegerakan azabnya di dunia mumpung masih kadarnya rendah. Itu kan jumlahnya sedikit, waktunya sebentar, mending eta daripada sebutlah orang yang ini ya, nggak ada ketentuan sihnya, seingat saya nggak ada hadis yang menerangkan orang yang paling sebentar sebutnya di nerakanya itu berapa lama. Ya, kalau disiksa di neraka itu berapa lama? Nggak ada hadisnya yang menerangkan sekian misalnya tahunnya. Tapi indikasi ini bisa kita mengambil gambaran, ini bukan kesimpulan, mengambil gambaran.
yaitu dari hadis yang ini. Kalau lengkapnya ya Rasulullah SAW itu dalam situasi perang sambil bawa pedang gitunya, sambil bawa pedang, Rasulullah SAW berteduh bukan, kalau nggak salah bukan perangnya, Rasulullah itu sedang berteduh di bawah sebatang pohon ditemani oleh beberapa orang sahabat, diantaranya saat itu Abu Hurairah ya. Kemudian ada buahnya yang jatuh. Melihat buah yang jatuh itu, Rasulullah kemudian bertanya, kira-kira berapa lama tadi waktu yang diperlukan untuk buah itu jatuh sejak lepas dari tanggainya hingga ke tanah, berapa lama? Hitungan detik paling. Hitungan detiknya, karena pohon yang tinggi juga nggak akan semenit lah. Kalau 10 meter misalnya, ya alpukat apa dia? Nah di Arab juga ya alpukat dia tuh. Kalau 10 menit sampai ke tanah berapa? Ya hitungan detik lah, pokoknya sangat sebentar. Nah, Rasulullah kan bukan hanya sekedar ngobrol gitu bungkul manfaat. Seorang nabi ngobrol gitu bungkul di situ gasnya. Nah kemudian Rasulullah membandingkan ini sekian detik, 2-3 detik mungkinnya, anggaplah 2-3 detik sejak lepas dari tangkainya jatuh kemudian ke tanah. Nah, Rasulullah menggambarkan kalau orang yang dilemparkan ke dalam neraka, bukan orang sihnya, kalau batu, kalau nggak salahnya, apabila ada batu yang jatuh atau dijatuhkan ke dalam neraka sampai ke dasarnya itu 70 tahun. Nah, kira-kira di nerakanya berapa lama? Hanya seminggu. Kalau di jalan, karena nanti atuh gitu di jalan 70 tahun, di nerakana seminggu. Wah, iyalah itu logikanya, logika bisa menggambar di jalannya saja untuk sampai ke neraka itu waktunya 70 tahun, masa di nerakanya sebulan? Masa di nerakanya setahun? Itu pun supaya punya gambaran saja. Karena Rasulullah menyebutkan satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun kita di bumi. Satu hari 1000 tahun teta. Ini 1000 tahun itu di dalam kita di bumi lah hidup 1000 tahun. Nah satu hari di neraka masa gitu teh. Nah kembali lagi ke yang ini nih, hadis yang nomor 9. Nomor 9 nih yang tadi, apabila seseorang kena oleh penyakit yang berat, bagi orang kafir azab pasti, karena bagi orang kafir sudah tidak ada rahmat Allah, tidak ada rahmat, gitunya, kasih sayang dari Allah sudah hilang. Tapi faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Sementara bagi orang yang beriman, Allah menjadikannya itu adalah sebagai rahmat. Rahmat tekannya kasih sayang Allah. Nah maka harus seperti ini nih ya. Yang ada pada diri seorang mukmin itu, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia paham, kalau sudah paham artinya harus menerima, itunya dia paham, dia mengerti bahwa tidak ada yang menimpa dirinya kecuali itu ketetapan Allah. Ya, tidak ada yang menimpa dirinya itu kecuali ketetapan Allah. Artinya ya ini memang Allah menimpakan hal seperti ini kepada saya. Hanya maksudnya apakah ini azab, musibah atau apa? Mau azab juga silahkan, seolah-olah kita seperti itu. Justru kita berterima kasih kepada Allah. Untung Allah mengazab saya sekarang. Karena seperti hadis yang nomor 14 ini ya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menyegerakan azabnya. Tapi kan dengan catatan kalau memang dosanya ini tidak diampuni. Kalau diampuni kan tidak dihukum. Diampuni itu artinya kan tidak dihukum. Jadi benar ada azab di dunianya. Ini jelas hadisnya yang ini nih ya.
Berarti ini kan di awal tadinya suka ada pertanyaan itunya, apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyakitkan bahkan, jadi sebetulnya ini apa sih? Karena kan tidak ada sesuatu yang kena kepada dirinya kecuali yaitu ketetapan dari Allah. Allah yang menimpakannya demikian. Nah, kalau di hadis nomor 9 itu landasannya ya, apabila kalau di hadis nomor 9 ini sih kena penyakit yang berat, mewabah, dia memahami bahwa tidak ada yang menimpa dirinya kecuali itu adalah ketetapan Allah. Kemudian bersabar dan ihtisab, gitu kan di hadis nomor 9. Dia bersabar dan ihtisab. Ya, bersabar itu berpijak, berlandaskan, berpegang kepada agama, artinya setelah meyakini, mengakui, menerima bahwa ini ketetapan dari Allah, ya berpeganglah menurut aturan agama, ajarannya bagaimana. Kemudian ihtisab, berikhtiar dengan benar. Berikhtiarnya berusaha, beramal dengan benar gitu dalam menghadapi dan menjalani musibahnya ini. Tadi hadis nomor 9 mah Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang kafir, azab bagi orang yang beriman itu adalah rahmat. Ternyata rahmatnya itu ada yang berupa seperti ini nih di hadis nomor 19 ini. Rahmatnya itu adalah Allah menyegerakan azab. Beruntung kan sebetulnya kalau azabnya itu Allah berikan ketika di dunia. Jadi tidak bertentangan, maksudnya katanya dirahmati. Kesana teh dirahmati teh nungeunah we bunggul. Emang di azab di dunia, di azab di dunia enak gak? Enak sebetulnya dibandingkan dengan kalau oleh Allah ditangguhkan azabnya. Nantilah sekalian di neraka. Coba mau bagaimana? Yang kemarin contoh yang pembahasan surat Al-Buruj kan ya, yang sedang kita kaji tafsir itu kan surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj itu kan orang-orang yang beriman dipaksa gitu, murtad oleh penguasanya. Kalau tidak mau diberi pilihan, yaitu lompat ke dalam kubangan api yang sangat besar. Ternyata kan ini penguasanya yang zalim, yang memerintahkan murtad. Ternyata kan masyarakatnya lebih memilih lompat ke dalam api. Nah, itulah perbandingan. Nah, ini saya kira ini ya untuk yang ini. Anggaplah itu sebagai azab karena lompat ke dalam kubangan api pasti kan mana enak lompat ke dalam kubangan api. Oh gitu, pok saya di Cipanas. terus ngejai di Cihaneut eta geuna ari ngajalan sana. Tapi kan kalau murtad dosa besar masuk neraka. Itu ya, kalau murtad berarti dosa besar, dan ya kalau murtad kan jadi kafir. Kalau sudah menjadi kafir berarti kan pasti masuk neraka dan abadi yang namanya kafir. Berarti saat itu mereka ini dihadapkan pada dua pilihan. Mending lompat sekarang sakit pasti, ya terbakar. Ya lompat ke dalam api kan gitu, ya terbakar sakit pasti. Atau terhindar dari itu, atau nanti saja di neraka. Memilih murtad. Tak bandingkan tak azab dunia dan akhirat juga etalah contohnya. Kalau dia bertahan, ya masyarakatnya ini kan bertahan dengan keimanannya, tidak murtad. Mereka lebih memilih lompat ke dalam kubangan api. Ya pasti, masa lompat ke dalam kubangan api enak. Panu enak tadi mau diciater. Ngajalan besanet. Aduh, mau hanyat Ipan. Langsung lu pada daratan hidup lu teh. Dulu ya dicai. Segera tanya di pelajaran dari kejadian itu, kalau mereka murtad benar mereka selamat dari azab. Itu azabnya kan yang ditimpakan oleh penguasa berupa kubangan api. Benar mereka selamat dari azab kubangan api, tapi
Bisa jadi oleh penguasanya kalau murtad malah disenangkan, diberi rumah lah, fasilitas lah karena mengikuti kemauan pemerintah. Enak di dunia untuk dengan hal-hal seperti itu, terutama tidak merasakan azab si penguasa, itunya panasnya api neraka. Tapi nanti di akhirat dengan murtad itu dia kafir, berada di dalam apinya abadi. Coba masuk ke dalam kubangan api penguasa berapa lama? Gak lama kan, karena paling grepak-grepak ya sudah selesai. Ya masalah kan, masa enak sih lompat ke dalam kubangan api? Anggaplah, nah inilah azab dunia, karena azab di dunia ini pasti itulah sebentar, kadarnya rendah ini kita bandingkan merasakan terbakar dalam kubangan api saat itu dengan dibakar di dalam neraka yang abadi. Coba kan amat sangat tanda bisa dibandingkan deh atau hari gitu teuing mah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Jadi tidak bertentangannya kalau dengan yang ini seolah-olah eta teh. Kalau orang yang beriman tadinya saya katakan karena Quran bicara hanya dua, mukmin, kafir, mukmin nikmat, mukmin rahmat, itunya dirahmati, nya dinikmat dari Allah teh. Kalau orang kafir pasti dilaknat, dimurkai, azab. Di antara bentuk rahmatnya itu ada yang seperti ini. Ini di antara bentuk rahmatnya itu ada yang seperti ini, yaitu disegerakan di dunia. Untung kan? Karena di redaksi hadisnya pun iza aradallahu bi abdihi khairon, apabila Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, ajalalahul uqubata fid dunya, Allah menyegerakan azabnya di dunia. Nah, setelah saya baca nih, azabnya berupa apa? Bisa berupa yang berkaitan dengan jasadnya, fisiknya, ketabrak ya misalnya. Misalnya tertabrak, sakit penyakit berat, bisa jadi azabnya itu diambil orang yang dicintainya, kan itu menyakitkan. Bisa jadi melalui hartanya oleh Allah. Ketipu misalnya, aduh makin gede sekitu puluh juta, mending eta daripada. Anggaplah kalau itu azab, alkalaunya andai itu azab, mending gitu. Ya misalnya begini nih ya saya ini ya. Ini berkaitan dengan kemarin sih sebetulnya ini birrul walidain. Ya birrul walidain ya kemarin kan luar biasanya orang anak kepada orang tua itu harus seperti apa. Di antaranya yang begini nih. Entah bukan zaman yang salah menjelma, jangan menyalahkan waktu itu mah. Manusia yang salah. Ini maksudnya begini. Orang tua ada yang mengatakan dulu saya ini kalau misalnya bapaknya kah ibunya kah misalnya ya sedang nonton televisi, saya mau lewat, mana berani dulu lewat saja di depan orang tuanya yang sedang nonton TV, gak berani nyalingker sih orang namanya. Wah nggak mau, merasa tidak sopan nih gitu. Orang tuanya sedang nonton televisi, ya dia lewat. Nah, di budak ayeuna. Iya, si orang tuanya ini yang bicara dulu saya begitu, gitunya kepada orang tua saya. Mana berani saya lewat di depan orang tua saya ketika orang tua saya sedang nonton televisi. Tapi kenapa anak saya sekarang boro-boro ngajlang remote-nya direbut. Nah, kenapa bisa demikian? Da budak baheula mah gitulah sebutnya budak baheula maka kolotnya di budak ayeuna. Jawabannya apa? Kalau orang tua dulu bisa mendidik kamu menjadi seperti kamu, nah kamu gak bisa mendidik anak kamu.
Dulu orang tua kamu itu bisa mendidik kamu gitu sampai seperti itu. Kamu itu sampai gak berani lewat di depan orang tua kamu. Nah sekarang anak kamu itu yang mendidik siapa? Tapi ada hal lain ya, ada hal lain. Saya ini lupa lagi hadisnya kayak gini nih ya. Apabila kurang lebih, tapi ini garis besarnya saja ini ya. Apabila di satu negara kayak kawasan kayak apalah namanya ya, anak mudanya itu sudah seperti tadilah tidak tahu adab, tidak tahu aturan, susah diatur atau apalah bahasanya gitunya, maka itu mengindikasikan bahwa lebih dari setengahnya itu lalu lintas ekonominya tidak halal. Ini kayak gitu tah akibatnya eta nanti anak-anak mudanya seperti itu. Itu diantaranya karena ya itulah segala teh sampai sulit gitu untuk mencari yang halal. Ada dia banyak sorry itu saya. Ini kan sudah terdengar sih di tengah-tengah masyarakat kita ini dan di kita KPK kan ininya motonya apa? Berani jujur itu aneh loh. Emang hebat tuh gitu. Karena berada di tengah-tengah. Kan masa sampai jadi yang seperti itu banyak wajib jadi moto, banyak sholat jadi moto. Atau kalau jadi moto pigawe sholat beda wajib tuh. Nah ini diangkat gitu itu karena berarti ini sudah rusak, sudah hilang sampai dimunculkan lagi. Kalau yang berani begitu itu sampai disebut hebat. Tapi kan masalahnya tidak semudah gitunya kemudian apa itu tercipta? Ya baru-baru ini juga ini lihat berita Bupati Probolinggo itu pun jabatannya itu warisan lah lanjutan dari suaminya 2 periode gak bisa menjabat lagi pindahkan ke pemajikan anak. Nah sekarang kan dua-duanya ditangkap berpenampilan muslimah. Sisa ngerti si putut itu tah. Waktu jadi bupatinya itu umur 29 karena suaminya sudah tidak bisa nyalon lagi, sudah 2 periode pindahkan ke pemajikanana. Saat itu umurnya masih 29. Penampilannya sekarang muslimah habis pokoknya. Penampilan mah pantas gitu kalau itu anak mudanya itu nah itulah sebutan anak ali topan lah pokoknya mah si eta wungkul pokoknya mah. Nah kesini lagi nih jadi ini mengindikasi menunjukkan tetap garis pondasi dasar ini tidak keluar gitu dari pondasi bahwa untuk orang yang beriman rahmat yang Allah berikan. Kalau untuk orang kafir, laknat. Rahmat artinya diberi nikmat, kalau dilaknat berarti diberi azab. Nah, ternyata ini kan Allah menghendaki kebaikan. Allah menghendaki kebaikan tapi masalahnya ini ada hamba yang berdosa dan untuk dosa sekecil apapun kan siksa. Antama ayat nu eta teh kan nya deui fama ya'mal misqala dzarratin kan sama, sekecil apapun kan zarroh teh. Sekecil apapun kebaikan pasti diberi balasan, pahala kenikmatan sekecil apapun. Fama ya'mal misqala dzarratin syarron yaro pasti diberi balasan. Dan kan tidak ada juga manusia yang tidak berdosa, kalau tidak diampuni pasti disiksa. Nah kalau Allah menghendaki kebaikan disegerakan, itu rahmat dari Allah berarti. Itunya berarti alurnya nih ya. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa itu kan termasuk orang yang beriman kan.
Karena dari setiap dosa sekecil apapun itu pasti diberi balasan untuk dosa. Gak ada yang lain kecuali azab, bahasa Arabnya siksa, ukubah dari Allah. Karena Allah menyayangi orang yang beriman, maka azabnya itu Allah segerakan di dunia. Bagi yang dirahmati berarti etate. Nah azabnya berupa apa? Bisa tadinya kena langsung kepada dirinya secara fisik, bisa juga dengan cara dimatikan orang yang beriman, yang dikasihinya, yang dicintainya. Di sini juga ada di hadis nomor 8 itu disebut. Nomor 8 kalau nggak salahnya ini diantaranya musibah sebutannya atau sesuatu yang Allah kenakan kepada seseorang itu. Nah ini yang nomor 8 nih hadisnya. Mali abdil mu'mini indi jazaun iza qabadtu sofiyahu min ahli dunya sumah tasabahu ilal jannah. Tidak ada bagi seorang hamba yang beriman di sisi Allah balasan apabila Allah mengambil, Allah mewafatkan orang yang dicintainya lalu dia ihtisab. Ihtisab itu tadi menerima itunya dan menjalaninya sesuai dengan aturan koridor ajaran Islam, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini termasuknya sesuatu yang Allah timpakan itu Allah wafatkan orang yang dicintainya. Nah ketika Allah mengenakan seperti itu, ini azab bukan? Anggaplah kalaupun ini azab, terima dan berterima kasih, untung sekarang Allah menimpakannya dengan seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah ketika menjalaninya dengan ihtisab, Allah memberi pahala surga. Tadi ini dosanya dihapus, bukan dihapus di sini. Dosanya dia sudah bayar gitu dengan azab yang Allah timpakan. Dan ketika mendapat azab dari Allah tersebut, dia ini ihtisab, kemudian jadi mendapatkan pahala. Jadi kalau pertanyaan tadi ini azab, musibah atau ujian, baik rek naon oge, mending ayeuna kesimpulanna teh daripada nanti di akhirat. Kalaupun ini azab, itu kan kita mestinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, berarti Allah menghendaki kebaikan. Nah, tinggal itu kan sifat, bukan sifat, itu kan menyikapinya. Tadi meyakini, menerima bahwa ya ini dari Allah. Allah menimpakan seperti ini kepada saya. Dan yang lebih penting adalah ihtisabnya, jalani dengan hati-hati, dijalani tanpa keluar dari koridor ajaran Islam. Di hadis ke-8 tadi, surga Allah akan membalasnya dengan surga. Dari tadinya ini musibah, ujian atau azab. Kalau ujian, semua yang hidup di dunia itu sedang diuji, yang akhirnya yang namanya ujian itu apakah lulus ujian atau gagal. Kalau dalam hidup ini lulus ke surga, gagal ke ujian hidup semuanya. Adapun kata musibah sebetulnya ya, di ayat di atas ya, di ayat di surat ini At-Taghabun ayat ke-10 atau 11. Ya kita baca lagi lah ayatnya, At-Taghabun di surat ke-64 itu. Nah yang ayat ke-11 nih, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Kalau secara harfiah sebetulnya maknanya, karena kalau di kita ini kan disebut musibah tuh dengan definisi apa gitu, musibah tuh gitunya. Padahal segala sesuatu itu musibah, bahasa Arab nama, yaitu apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada seseorang itu musibah, dan yang Allah berikan itu ada yang terasa nikmat sesuai keinginan, itu kan dengan manusianya sendiri. Ada yang Allah berikannya itu tidak sesuai keinginan, menyakitkan, mengecewakan, dengan kita unggul sebetulnya.
apa yang diterima oleh manusia dari Allah ini terbagi menjadi dua. Apa yang sesuai keinginan dan kenikmatan itu yang diterima dirasakannya. Ada yang tidak sesuai keinginan, mengecewakan, menyakitkan. Ma asoba min musibatin, tidaklah ada sesuatu yang ya bahasanya. Ma asoba min musibatin, tidak ada apapun yang Allah berikan ila biiznillah atau ma'aswa musibatin, tidak ada satupun yang kena kepada seseorang ila biiznillah kecuali itu dengan itu adalah ketetapan dari Allah yang tadi masalah nama yang sesuai keinginan, yang terasa nikmat, yang terasa enak, atau yang sebaliknya itu yang Allah berikan kepada manusia. Kalau yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan, itu kita suka menyebut musibah. Kalau yang terasa sesuai keinginan, nikmat nyebutnya tekmannya. Padahal dua-duanya gitu Allah tambah. Dua-duanya itu biiznillah, dua-duanya itu ketetapan Allah. Itu di Tahdzibul Akhlaq nanti ada, memang di bab sabar juga sih. Kalau di Tahdzibul Akhlaq itu ada di bab sabar. Lanjutannya nih, dan barang siapa beriman kepada Allah, nah kalau percaya kepada Allah artinya meyakini apapun yang kena kepada dirinya itu adalah ketetapan Allah. Ayatnya ya At-Taghabun ayat 9 ayat 11. Nah, barang siapa beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kalau lanjutannya dari ayat tersebut wa atiullah wa atiur rasul, tanger etong kalau artinya Islam tungtung nama pan. Karena untuk menghadapi kedua-duanya, tadinya menghadapi dan menjalani apa yang Allah berikan itu harus berlandaskan berpegang kepada ajaran Islam, agama Islam, eta sabar nu eta gitu disebut nanti. Ketika mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan, terasa nikmat harus bagaimana menurut ajaran Islamnya. Atau ketika mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, tidak mengenakan, menyakitkan, menurut ajaran Islam harus bagaimana? Dua nana ge sabar eta teh. Ya sabar itu kan selalu itunya menjadikan ajaran Islam ini sebagai landasan. Ini ada di dalam segala situasi. Bahkan hadis pertama bab sabar teman as-sabru diaun was-sholatu nurun. Beda diaun dengan nurun mah seperti bedanya cahaya matahari dan bulan. Bulan cahaya ya, tapi kalau matahari wah luar biasa tuh, jauh berlipat-lipat dari bulan. Sholat itu seperti bulan kalau sabar, karena sholat itu amalan tertentu, sementara sabar itu ada pada seluruh amal. Sabar 24 jam dalam segala situasi harus sabar. Ini hadis yang awal-awal kan itunya bab sabar. Nah ini lanjutannya nih. Nah, dan sebaliknya berarti ini hadis yang nomor 19 nih. Wa iza aroda bi abdihi syarra, apabila Allah menghendaki bagi hambanya itu keburukan, amsaka anhu bizanbihi, azabnya tidak Allah timpakan di bawa hirup teh asa nu ngareunah wae. Wah eta mah kudu curiga eta mah. Hirup teh asa lempeng-lempeng wae nu ngareunah wae teh saya masa. Hirup teh. Nya bisa Allah ka saya teh. Pret urang teh baca si hadis ieu. Sidik eta teh keur diangkat. Nah ini namanya istidraj. Ta istidraj nu kieu gitu. Azabnya itu tidak Allah timpakan di dunia, karena di dunianya itu justru yang enak terus. Enggak ada azab karena memang tidak Allah timpakan ketika di dunia, tidak Allah berikan ketika di dunia. Dan jelema teh tuh on Allah tuh menanya pisan nih ke saya mana mending soal harta, wah pertambahannya sangat
cepat, lamun itu jabatan gitu dan sebagainya, pokoknya yang enak saja. Kudu nage curiga hirup ieu teh Allah teh bawa apa ini? Allah ini menghendaki apa bagi saya? Cek hadis ieu mah gitu kan. Iza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Jadi Allah memegang dosanya. Maksudnya Allah tidak menimpakan azabnya ketika di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ya nantilah sekalian di hari kiamat azabnya. Nah inilah yang disebut istidraj. Saya penjelasan tentang istidraj ieu. Istidraj itu adalah tidak ditimpa, tidak diazab di dunia. Dosanya itu ini bahasanya di sini amsaka anhu bi dzambihi, Allah memegang dosanya. Ya sebutlah dipegang gitu kan oleh Allah dosanya. Hatta hingga nanti Allah yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan memberi balasannya itu pada hari kiamat. Ini istidraj tah bentuk istidraj. Tapi da cirina sebetulnya istidraj mah indikasinya dari kan hidup manusia mah urusan dunia dan urusan akhiratnya. Hidup manusia itu urusan dunia dan urusan akhirat. Cirina istidraj mah kalau urusan keduniaannya naik, meningkat, malah tadi pan karena tidak diazab oleh Allah yang nikmat terusnya mudah gitu urusan ke dunia mah. Tapi urusan ibadah semakin menurun, eta ciri istidraj. Kalau untuk urusan dunia mah, dunia bukan hanya hartanya dengan catatannya kalau untuk urusan keduniaan malah naik karena ulin beki mahabu pan urusan dunia. Beki naker tapi karena urusan dunia mas semakin naik, meningkat, berbanding terbalik dengan urusan ibadah, urusan keakhiratannya semakin. Eta ciri istidraj. Urusan dunianya semakin naik itu, makanya beki ngeunah beki nikmat teh, rasa anak teh di dalam urusan keduniaan, padahal urusan ibadahnya terus semakin menurun, semakin sedikit lah amalan, berartinya urus amalannya malah semakin sedikit. Nu asalna osok jadi ditinggalkeun. Tuh eta mah kudu buru-buru balik pikir mun gitu mah. Kalau ada amalan-amalan yang biasa ditinggalkan kemudian jadi dilakukan kemudian jadi ini berarti indikasi ke urusan ibadahnya itu sudah menurun. Jadi tadi terpikir sihnya. Ya kalau sekarang ini ada flu lah, pilek sedikit dan nggak parah makanya atau dianggap lah gitu. Tapi merasa sudah mulai agak baikan, jeung aya mamayu ya nanti. Ninggalin naon teh hayang wae jeung geunah deh. Ya kalau saya pikir mun mah mayu teh karena ibadah lain karena kanen cing teh atuh. Mun itu naik semangat segala hayang teh karena urusan ibadah kita kapikir teh terlintas mun cing teh nya aya mamayu teh karena urusan ibadah cing teh nya. Ini kan sakitnya sakit jasad kan nya flu pilek mah sakit jasad, makanya imbasnya juga ke jasad. Di mana kan saya gering naon anyar cager mau memayu eta mah ya gitulah urusan jasad. Kan dia mah tadi kapikir gitu sih mun memayu teh karena ibadah aja jeung kana sangu ieu mah. Ini segala disangguan. Tisu keren nepi ka tengah peuting. Mulih nasi kuning disangguan, terakhir tengah peuting mih tek-tek disangguan. Ada nama mayu mah kumaha tuh. Hidup sanggup tentu nanti lah. Aduh. Nah ini hadis yang pertama jadi seperti itu ya. Inilah yang namanya istidraj. Banyak poin sebetulnya di hadis yang tadi. Ya, sebetulnya kalau ini apa musibah kita nggak bisa menilai sih sebetulnya.
Karena berdasarkannya dengan landasan untuk orang yang beriman, untuk orang yang soleh, Allah tidak akan mengazab, tidak akan menghinakan. Kalau untuk orang kafir pasti sebaliknya, justru Allah itu bahkan sudah murka, laknat, hanya azab bagi mereka. Itu sebagai landasannya. Al-Quran kan bicara karena Al-Quran bicara hanya ada surga dan neraka. Yang ke surga siapa, yang ke neraka siapa. Al-Quran berbicara ke surga mukmin, yang ke neraka kafir. Nah, kemudian apa sih yang menimpa saya? Artinya kita tidak bisa perasaan mah soleh, anggap gitulah. Perasaan saya ini taat, itulah bahkan anggaplah saya ini maksimal gitu taatnya kepada Allah. Tapi kenapa saya mendapatkan yang begini? Tak iya dalilna ayeuna mah. Berarti tetap kan manusia mempunyai dosa, dan dosa kamu itu azabnya Allah timpakan sekarang. Bersyukur, berarti kamu dirahmati oleh Allah. Kalau tadi bicara ujian, nah semuanya juga sedang ujian. Hanya bentuknya itu ada yang sesuai keinginan, ada yang tidak sesuai keinginan, ada yang terasa nikmat, ada yang terasa mengecewakan, menyakitkan, itulah. Tapi ini nih ya yang ini nih dengan landasan tadi bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau Allah menyayanginya, menghendaki kebaikan, Allah segerakan. Apabila berarti tadi kan dengan catatan, kalau azabnya ini kalau dosanya ini tidak diampuni. Jadi boleh juga kita menyebut kalau diazab nggak mungkin, karena kan dosa diampuni. Musibah berarti, dan itu pasti ujian. Jadi ujinya dengan sesuatu yang tidak mengenakan, mengecewakan, menyakitkan. Kalau memang tidak pantas untuk diazab, seperti Nabi jatuh dari sakit, Nabi kena lemparan batu, mustahil itu azab bagi Nabi. Ya, kalau bagi Nabi mustahil itu azabnya. Nah itu baru disebut eta musibah. Masa Nabi kena azab? Apa Nabi disegerakan hukumannya di dunia? Kan Nabi gak punya dosa. Tapi Nabi pun mengalami kan hal-hal seperti itu. Nah itu musibah baru, karena untuk Nabi pasti itu bukan azab. Ujian pasti, karena Nabi juga diuji. Tadi dalilnya bahwa manusia yang paling berat ujiannya itu justru para nabi. Nah ini yang kedua nih. Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu berbanding lurus atau sesuai dengan besarnya ujian. Tanu hirup lempeng wae, mun aya masalah teh sagara rampang. Tuh eta mah kuduna ge. Nah, ieu Allah teh kieu, itu moal mere pahala nu gede gitu Allah teh. Karena ini besarnya pahala balasan dari Allah itu berbanding lurus atau sejalan sesuai dengan besarnya ujian. Dan Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah pasti akan memberikan ujian kepada mereka. Semakin besar ujiannya, maka Allah itu sebetulnya menghendaki ingin memberikan pahala yang lebih besar, karena kan sebelumnya kan sejalan sesuai antara besaran pahala dengan ujiannya. Tapi tetap diharuskan disikapi, barang siapa ridho dengan ketetapan Allah tersebut, maka falahu ridho, maka baginya keridhoan dari Allah. Barang siapa, ini soal sejak awal nih menyikapi sebetulnya. Barang siapa menyikapinya dengan kesal, marah gitu kepada Allahnya, menikih teuing Allah teh ka abdi teh, eta kitu teh Allah sudah murka teh. Karena kan semestinya meyakini tadi ayatna surat At-Taghabun, tidak ada apapun yang kena kepada siapapun kecuali itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi kilah tadinya ini pertanyaan yang awal. Apa yang saya alami ini musibah, azab atau ujian? Terserah cik urang teh mau itu disebut musibah boleh. Karena juga kalau itu musibah, apa seperti kepada Nabi karena saya tidak berdosa? Ya juga enggak kan? Kalau kepada Nabi pasti bukan azab.
Atau kalau dosa saya sudah diampuni berarti yang datang ini kan bukan azab kan? Tapi itu musibah. Jadinya enggak lah, mau musibah kayak mau azab kayak gitunya. Kalau azab karena itu kan sama-sama beruntung kan sebetulnya. Diberi musibah untung karena Allah menguji, dengan ujian itu Allah menjanjikan mendapatkan pahala. Bahkan di hadis kedua kan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Jadi mau sebut ujian ke, mau musibah ke, mau azab ke, untung sekarang. Kalaupun azab itu untung Allah timpakan sekarang.